Kuasa hukum Irfan Widianto Muhammad Fattah Rifat mengungkapkan kliennya adalah korban dari kasus perintangan penyidikan alias obstruction of justice. Hal itu diungkapkan oleh Fattah dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 November. Rifat menerangkan sejauh persidangan kliennya, para saksi meringankan dan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Dari awal sidang hingga 3 kali, semua saksi meringankan, membantu, dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Arsyad Daiva Gunawan mengungkapkan AKP Irfan Widianto sebenarnya turut membantu penyidik untuk mengumpulkan barang bukti rekaman CCTV terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kesaksian itu disampaikan Arsyad dalam agenda pemeriksaan saksi atas terdakwa AKP Irfan Widianto di kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kematian Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 10 November. Arsyad menyampaikan bahwa tindakan AKP Irfan Widianto yang mengamankan DVR CCTV di kasus kematian Brigadir J ini sebenarnya tidak salah, sebab siapapun boleh membantu menyerahkan barang bukti tersebut. Dalam kasus ini, DVR CCTV diambil oleh AKP Irfan Widianto pada Sabtu 9 Juli 2022. Keesokan harinya, DVR CCTV itu diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Arsyad, rekaman CCTV tersebut telah menjadi kewenangan penyidik terhitung sejak CCTV itu diserahkan pada 10 Juli 2022. Rekaman CCTV yang diambil oleh AKP Irfan itu disebut berguna untuk kepentingan penyidikan. Di sisi lain, Arsyad mengakui bahwa penyidik telah salah karena tidak melengkapi syarat administrasi seusai menerima penyerahan DVR CCTV tersebut. Namun hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi penyidikan. Sementara itu, anggota Polres Jakarta Selatan Dimas Arki menuturkan bahwa dirinya merupakan anggota yang menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada Puslap 4 Polri. Padahal saat itu dirinya bukanlah penyidik yang berwenang. Ia menuturkan bahwa penyerahan barang bukti itu berdasarkan perintah AKBP Ridwan Soplanit yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Dimas mengakui penyerahan barang bukti tersebut dilakukan tanpa dokumen pendukung, di antaranya berita acara penyitaan, laporan polisi, sprint penyitaan, hingga berita acara pembungkusan. Menurutnya, penyerahan barang bukti tanpa surat perintah maupun berita acara penyitaan biasa dilakukan. Ia menuturkan kelengkapan administrasi disusulkan belakangan dalam percepatan penyidikan. Diketahui Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, kemudian Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada I didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana, Brigadir J khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49, jungto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau pendakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.